Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fasya dengan NIM G002429 dari kelompok A3 akan membuat video laporan terkait praktikum anatomi di blok 1.2. Nah, topik yang pertama adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Pertama ada anatomi mandibula dan fungsinya. Os mandibula itu adalah tulang rahang bawah yang berbentuk seperti tapai kuda, dan itu os mandibula os mandibula adalah tulang wajah yang paling kuat dan paling mobile. Berfungsi sebagai titik perlekatan gigi dan memberikan struktur pada bagian bawah wajah. Nah, dia itu ada dua. Yang pertama tuh ada ramus mandibulae. Ramus mandibula itu merupakan bagian vertikal di sisi kanan dan kiri korpus. Terdiri dari prosesus coronoideus, ada prosesus coronoideus, prosesus condylaris dan foramen mandibula. Nah, proses coronoideus itu tempat pelekatan musculus temporalis. Dan untuk prosesus condylaris itu dia akan berartikulasi dengan fossa mandibularis dari os temporalis membentuk temporomandibular joint TMJ itu sendiri memungkinkan gerakan rahang. Kemudian ada foramen mandibula itu terletak pada bagian ramus sebagai jalur bagi arteri vena nervus alveolaris inferior. Yang kedua ada corpus mandibulae. Itu merupakan bagian horizontal yang menopang gigi bawah dan mengandung foramen mental. Foramen mental itu merupakan lubang di bagian corpus mandibulae yang dilalui oleh arteri vena dan nervus mentalis. Di sini ada fungsi utamanya itu untuk mendukung fungsi mengunyah dengan pergerakan rahangnya. Nah, kemudian memungkinkan gerakan rahang seperti membuka dan menutup mulut. Kemudian juga untuk menyediakan tempat penyangga dan perlindungan bagi saraf serta pembuluh darah yang melewati area tersebut. Di sini ada anatomi mandibula dari berbagai sisi. Ini ada di sisi anterior. Ini dilihat di bagian horizontalnya itu ada corpus mandibulae. Kemudian di sini ada foramen mental yang tadi tempat masuknya arteri vena dan nervus mental. Di sini ada kayak tonjolan gitu, ada namanya tubercle mental, dan di ujung tuh kayak bentuk segitiga gitu ada angulus mandibulae. Nah, untuk di bagian lateralnya di sini ada terlihat ramus mandibulae di bagian vertikal. Tadi dia di bagian vertikal di kiri dan kanan dari korpus. Kemudian di sini ada foramen mandibulae. Dia itu tempat tadi masuknya arteri vena nervus alveolaris inferior. Nah, di atasnya ini di bagian depannya di anteriornya ada prosesus coronoideus, sedangkan di bagian posterior ada prosesus condylaris dan ada kayak tonjolan mendalam itu namanya incisura mandibulae. Nah, nah ini ada sisi lateral. Di sisi lateral juga terlihat ya ada prosesus coronoideus, condylaris, dan di sini ada di bagian sisi os mandibula dari tampak inferior. Dan ada penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Musculus masticatoris adalah kelompok otot yang bertanggung jawab atas gerakan rahang saat mengunyah atau mastikasi, serta menggerakkan rahang dengan menggerakkan mandibula di sendi temporomandibular TMJ. Nah, ini ada susunan musculus masticatoris dari luar ke dalam. Itu ada musculus masseter, itu merupakan levator mandibula, musculus temporalis, levator mandibula, dan musculus pectoralis lateralis, yaitu depresor mandibula. Satu-satunya musculus yang depresor itu ada pterygoides lateralis, kemudian ada musculus pterygoides medialis, levator mandibula. Nah, untuk musculus masticatoris ini tuh ada gambarannya. Yang paling besar itu musculus temporalis, ini ada musculus masseter di pars profunda dan musculus masseter di pars superficialis. Di bagian lateralnya terlihat ada musculus pterygoides lateralis dan ada musculus pterygoides medialis di pars medial dan pars lateralnya. Nah, untuk inervasinya di masseter dia tuh origonya itu ada di pars superficialis, di processus maxillaris tulang zygomatikum dan bagian 2/3 anterior processus zygomaticus tulang maxilla
Dan di pars profundusnya itu di Aspetus medialis arcus zygomaticus dan bagian posterior margo inferiornya. Nah, untuk insersinya di pars superficialisnya itu di angulus mandibulae dan bagian posterior yang terkait facies lateralis ramus mandibulae. Nah, untuk di pars profundusnya itu di bagian tengah dan atas ramus mandibulae setinggi processus coronoideus. Nah, di persarafannya itu ada nervus mastericus dari truncus anterior nervus mandibularis V3 dan fungsi masseter ini untuk elevasi mandibula. Nah, temporalisnya itu origo itu ada di tulang fossa temporalis dan fascia temporalis. Nah, di insersinya itu ada di processus coronoideus mandibula dan margo anterior ramus mandibulae hampir sejauh dentes moralis terakhir. Nah, persarafan itu dari nervus temporalis profundi dari truncus anterior nervus mandibularis V3. Fungsinya itu untuk elevasi dan retraksi mandibula, juga berpartisipasi dalam gerak dari sisi ke sisi. Dan ada pterygoideus medialis, itu origo itu merupakan dari caput profundus facies medialis lapina. Di caput profundusnya itu di facies medialis lapina lateralis processus pterygoidei dan processus pyramidalis tulang platinum. Untuk di caput superficialisnya itu di tuberositas maxillae dan processus pyramidalis tulang platinum. Nah, insersinya itu ada di permukaan medial mandibula dekat angulus mandibulae, dan sarafnya itu ada di nervus pterygoidei medialis dari nervus mandibularis. Fungsinya itu untuk elevasi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Terakhir itu ada pterygoideus lateralis, di caput superiornya itu dia origo dari atap fossa infratemporalis, dan caput inferiornya dari facies lateralis lamina lateralis processus pterygoidei. Insersinya itu ada di kapsula sendi temporomandibularis pada daerah perlekatan discus articularis dan fovea pterygoidea pada kolum mandibulae. Nah, sarafnya itu ada nervus pterygoidei lateralis dari truncus anterior nervus mandibularis V3 atau dari ramus buccalis. Fungsinya itu untuk protrusi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Terima kasih. Selanjutnya kita ke topik kedua, yaitu seseorang merasa lemas pada tangan tempatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama A, inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. Inervasi musculus di regio antebrachii ada pertama ada musculus pronator teres, kemudian ada musculus di superficialisnya ya, ada musculus flexor carpi radialis, kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris, kemudian ada musculus palmaris longus dan flexor digitorum superficialis. Nah, ini tuh origonya itu ada di epicondylus medialis humeri, diinervasi oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris yang dia di inervasinya sama nervus ulnaris. Kemudian untuk bagian profundanya di sini ada musculus flexor digitorum profundus, kemudian ada musculus flexor pollicis longus dan musculus pronator quadratus. Diinervasi oleh nervus interosseus anterior yang merupakan cabang dari nervus medianus dan nervus ulnaris untuk musculus flexor digitorum profundus. Ini adalah regio antebrachii bagian ventral. Kemudian ke bagian dorsalnya. Nah, di dorsal ini di bagian superficialnya ada musculus brachioradialis, kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus, ada musculus extensor carpi radialis brevis. Di sini terlihat ada musculus extensi digitorum, kemudian sebelahnya ada musculus extensor digiti minimi dan musculus extensor carpi ulnaris. Terakhir ada musculus anconemus. Dan itu oligo itu di epicondylus lateralis humeri. Inervasinya oleh nervus radialis. Kemudian di profunda terlihat di paling atas ini ada musculus supinator, kemudian ada abductor pollicis longus, kemudian ada extensor pollicis brevis, ada musculus extensor pollicis longus, ada musculus extensor indicis. Diinervasi sama siapa? Sama nervus radialis juga. Ini bagian dorsal terlihat ada brachiodiaris, ada supinator, ada abductor pollicis longus muscle, extensor pollicis brevis muscle. Selanjutnya ada di regio manus. Itu ada dua, ada lapisan intermediate. Ada lapisan intermediate sama lapisan profundus. Nah, untuk di lapisan intermediate itu ada musculus opponent pollicis sama musculus abductor pollicis. Nih,
musculus abductor pollicis sama musculus opponens pollicis. Nah, dia itu diinervasi dia di rego recurrens diinervasi oleh nervus medianus. Kemudian ada musculus flexor digiti minimi. Nah, musculus flexor digiti minimi itu tuh dia diinervasi oleh nervus ulnaris dan dia di regio profundus. Ini ada musculus opponens digiti minimi, dia diinervasinya itu oleh nervus ulnaris juga. Kalau di lapisan profundusnya itu tuh ada musculi interosei diinervasi oleh nervus ulnaris, kemudian ada musculi lumbricales diinervasi oleh nervus ulnaris, kemudian ada musculus palmaris, dia diinervasi di lumbricales ya. Dia diinervasi oleh di nervus ulnaris juga. Kemudian ada anatomi dan kinesiologinya. Pertama ada dari musculus extensor digitorum, itu tadi kan di regio profundus. Dia itu organ dari mana? Epicondylus lateralis sumeri fascia antebrachii. Ada inervasi di insersinya itu ada di aponeurosis dorsalis pada jari 2 sampai 5. Fungsinya itu di sendi siku untuk ekstensi sendi pergelangan tangan, dorsofleksi sendi, kemudian ada sendi metacarpophalangia 2 sampai 5 atau interphalangia 2 sampai 5. Kemudian ekstensi untuk ekstensi sangat penting pada sendi metacarpophalangia dan interphalangia proxima. Kemudian ada extensor digiti minimi. Dia sama juga kayak extensor digitorum tadi, origonya dia ada di epicondylus lateralis sumeri fascia antebrachii. Kemudian kalau di sini kan bedanya dia insersionya itu cuma di aponeurosis di dorsal jari 5. Nah, fungsinya itu sama, kurang lebih hampir sama kayak extensor digitorum. Nah, kemudian ada extensor carpi ulnaris, dia itu ada di profundus juga dan di inervasinya juga nervi radialis. Nah, dia tuh origon itu ada dari caput humeral. Kalau caput humeral tuh dari epicondylus lateralis sumeri, dan kalau caput ulnar itu ada dari olecranon, fascia posterior ulnae dan fascia antebrachii. Insersionya itu permukaan dorsal basis osis metacarpi 5. Nah, itu fungsi itu sendi siku, ekstensi sendi pergelangan. Kalau sendi siku tuh untuk ekstensi dan sendi pergelangan untuk dorsofleksi dorsal sama abduksi ulnar. Kemudian ada musculus supinator. Nah, dia tuh dari epicondylus supinator, itu dia tuh dari epicondylus lateralis sumeri, crista musculus supinatus ulnae, liga collateral radiale dan anulare radi. Insersinya itu insersinya itu di facies anterior radi sepertiga proksimal, dan fungsinya itu dia sendi radio ulnaris untuk supinasi otot terpenting dengan siku ekstensi. Dan ada M extensor pollicis longus, dia itu juga sama, ini masih nervi radialis, organ itu setengah distal facies posterior ulnae membrana introsea. Dia itu diinsersi itu di aponeurosis dorsalis jari telunjuk. Nah, itu tuh fungsi sendi pergelangan tangan tuh untuk dorsifleksi dan sendi metacarpophalangia 1 untuk ekstensi dan aduksi, dan sendi-sendi jari per 1 itu untuk ekstensi. Dan ada extensor indicis, itu tuh organ seperempat distal facies posterior ulnae membrana introsea. Di insersinya itu di aponeurosis dorsalis jari telunjuk. Fungsi itu sendi pergelangan untuk dorsifleksi juga, metacarpophalangia 2-nya itu untuk ekstensi aduksi, sendi-sendi jari 2 itu untuk ekstensi. Dan ada abductor pollicis longus, dia itu juga masih dari nervi radialis, dan organnya itu facies posterior ulnae membrana introsea, facies posterior radi. Nah, di insersinya itu di basis osis metacarpi 1. Fungsinya itu untuk sendi pergelangan itu ya kayak dorsofleksi, kemudian juga abduksi. Dan ada musculus extensor pollicis brevis, juga dia ada di organ di facies posterior radii dan membrana introsea. Dan di insersinya itu di basis insersinya itu di basis phalanges proximalis ibu jari tangan. Jadi ibu jari tangan fungsinya untuk apa? Untuk dorsofleksi, abduksi, reposisi, dan ekstensi. Dan ada musculus pronator teres. Tadi kalau organ itu kalau caput humeral itu di epicondylus medialis sumeri, kalau caput ulnar itu di processus coronoideus. Nah, insersinya itu di sepertiga tengah facies lateralis radii. Nah, fungsinya itu untuk di siku itu untuk pronasi. Dia tuh sangat penting nih buat pronasi dan fleksi. Dan ada musculus flexor carpi radialis. Dia kalau tadi kan pronator teres itu di nervus medianus ya. Ini juga flexor carpi radialis ini juga masuk pakai nervus medianus. Organnya tuh di epicondylus medialis sumeri. Insersinya itu permukaan palmar basis osis metacarpi 2. Fungsi itu untuk fleksi pronasi, fleksi palmar di sendi pergelangan, dan abduksi radial.
Kemudian ada musculus palmaris longus, dia tuh tidak selalu ada di nervus medianus, di inervasi nervus medianus. Dia organ itu dari epicondylus medialis sumeri, dan insertionnya itu di aponeurosis palmaris. Fungsinya itu untuk fleksi dan fleksi palmar, menegangkan aponeurosis palmaris. Dan ada musculus flexor digitorum superficialis, dia tuh tepat sebelum tendon mencapai tempat insersinya, tendo otot ini ditembus oleh tendo musculus flexor digitorum profundus. Nah, dia tuh juga sama ya, nervus medianus juga di persarafannya. Dia tuh kalau kaput humereulnarnya itu dia organ itu dari epicondylus medialis sumeri, processus coronoideus. Kalau kaput radialnya itu dari facies anterior radii. Nah, kalau insersinya itu dengan 4 tendo panjang pada basis phalanges mediae pada jari 2 sampai 5. Fungsinya itu untuk kalau sendi sikut untuk fleksi, pergelangan itu untuk fleksi palmar, abis itu kayak untuk fleksi aduksi dan fleksi. Abis itu ada musculus flexor carpi ulnaris. Kalau kaput humereul kayak sama lah, hampir sama. Pokoknya dari epicondylus medialis sumeri. Kalau misalnya ulnarnya itu baru dari olecranon 2/3 atas margo posterior ulnae. Dan ada insersinya itu tuh via pisiform dan ligamentum physometacarpal dan physomatum pada basis os metacarpi 5 dan os hamatum. Nah, itu untuk fleksi palmar dan abduksi ulnar. Nah, kemudian ada musculus brachioradialis, ini pakai nervus radialis karena kan dari namanya itu udah radialis kan. Organ itu margo lateralis sumeri, dan insersinya itu di bagian proximal processus styloideus radi. Dan fungsi itu untuk sendi sikut untuk difleksi karena dengan mungkin virtual yang besar, fleksi sangat efektif dari posisi setengah fleksi. Pronasi atau supinasi juga bisa. Nah, ada musculus extensor carpi radialis longus, itu organ itu di crista supra epicondylaris lateralis sampai epicondylaris lateralis sumeri. Nah, itu diinsersikan di mana? Di permukaan dorsal basis osis metacarpi 2. Dan ada fungsinya itu di sendi siku. Nah, untuk fleksi pronasi, juga untuk fleksi dorsal dan abduksi radial. Nah, ada musculus extensor carpi radialis brevis, itu untuk organ itu ada epicondylus lateralis sumeri, untuk insersi itu permukaan dorsal basis osis metacarpi 3. Kemudian ada fungsi itu di sendi siku ada fleksi pronasi dan fleksi dorsal dan abduksi radial. Nah, selesai sudah di topik kedua, lanjut ke topik ketiga, yaitu seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil setelah kejadian. Lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. C. Jelaskan anatomi os femur. Oke, yang pertama, penyusun artikulasio genu. Pertama, tulang penyusun artikulasio genu itu ada dari tulang A femur. Di sini kalau di femur ini ada bagiannya itu ada caput femoris, ada trochanter mayor, ada yang kayak gede itu trochanter mayor, yang kecil ini trochanter minor. Abis itu kayak ada kayak ruang gitu dalam tuh namanya column femoris. Terus kayak badan dari tulang kan ya seperti kita tahu ya namanya corpus femoris. Abis itu kalau di sini tuh ada epicondylus lateralis yang mengarah ke lateral dan epicondylus medialis yang mengarah ke medial. Nah, ada facies patellaris. Di sini juga ada tonjolan yang namanya tuberculum adductorium. Itu bagian anteriornya. Kalau di bagian posteriornya itu di sini juga masih kelihatan nih ada caput femoris. Abis itu kayak ada ada fovea capitis femoris. Di sini kan ada trochanter mayor yang gede, yang kecil trochanter mayor yang gede, yang kecil itu namanya trochanter minor. Abis itu kayak yang tadi kan ada ruangan tuh namanya column femoris. Abis itu di sini ada garis-garis, ada linea pectinea. Abis itu di sini ada kayak tonjolannya yang namanya tuberositas glutea. Kemudian di sini ada linea aspera yang terdiri dari dua labium, itu labium lateral dan labium medial. Di sini juga ada linea yang kalau misal ngarah ke supracondylaris, kalau misal lateral berarti dia ke arah lateral. Kalau misal lineanya ngarah ke medial berarti supracondylaris medial. Di sini ada facies poplitea. Di sini ada juga kan tuberculum adductorium yang menonjol. Di sini terlihat ada epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Kemudian di sini ada condylus lateralis dan condylus medialis. Habis itu kayak ada garis di sini, itu tuh garis itu berarti namanya, karena dia garis berarti dia linea di antara condylus, berarti namanya linea intercondylaris. Habis itu ruangnya berarti fossa intercondylaris karena terletak di antara dua condylus.
Kemudian ada tibia atau tulang kering yang kita tahu. Di sini tuh ada tonjolan namanya tuberositas tibia. Abis itu di sini tuh ada condylus lateralis juga sama condylus medialis. Sesuai tempat, kalau lateral berarti ke arah lateral, kalau medial ke arah medial. Habis itu kalau di antara condylus berarti namanya intercondylaris, dan dia itu di bagian depan anterior. Berarti area di antara dua condylus berarti namanya area intercondylaris anterior. Di sini ada fascies articularis superior dan fascia articularis ada fascies articularis superior di dekat area intercondylaris anterior tadi. Kemudian di sini ada margo anterior, ada margo anterior juga, ada margo medialis dan margo interosseus. Di sini ada namanya corpus tibiae, berarti corpus tibiae itu badan tibia. Di sini ada fascies lateralis yang hadap ke lateral dan fascia medialis yang hadap ke medial. Di sini ada kayak cekungan gitu namanya incisura fibularis. Di sini kan tadi ada fascies articularis superior kan berarti di atas. Berarti kalau di bawah apa namanya? Fascies articularis inferior. Dan di sini ada malleolus medialis dan fascies articularis malleoli medialis. Nah, ini kan dari bagian anterior, ini bagian lateralnya. Ini ada foramen nutritium, fascies posterior, margo interosseus, margo anterior. Tadi kan ada fascies lateralis, ini bisa terlihat jelas ada eminentia intercondylaris dan fascies articularis fibularis. Di sini ada incisura fibularis yang tadi kayak cekungan ke dalam gitu kan. Terus habis itu ini ada fascies articularis inferior dan fascies articularis malleoli medialis. Kemudian di sini ada foramen nutritium, di sini ada terlihat fascies posterior. Selanjutnya ada patella. Patella ini kayak tempurung lutut ya kalau bahasa biasanya. Dia patella ini di sini ada bagian pentingnya tuh ada patella yang kayak bulat gini. Abis itu ada epicondylus lateralis sama epicondylus medialis kan tadi. Di sini ada condylus medialis tibiae. Abis itu di sini ada condylus lateralis tibiae. Ada caput fibula, ada column fibulae, ada tuberositas tibiae tadi kan yang udah kita bahas. Ini ada fibula, di sini ada tibia di bawah patella tersebut. Ini ada os femur ya yang tadi kita bahas. Habis itu ada tuberculum adductorium. Jadi dia tuh kayak patella ini tuh ngehubungin os femur dan si tibia tadi. Nah, ini ada condylus lateralis tibia dan condylus medialis tibia. Dia akan dan itu kayak dia akan berhadapan sama si condylus medialis femoris dan condylus lateralis femoris. Nah, untuk permukaan artikularnya, permukaan artikular pada femur itu atau condylus femoralaris dan tibia itu condylus tibialis serta permukaan posterior patella yang berartikulasi dengan trochlea femoralis membentuk sendi lutut. Permukaan ini dilapisi oleh cartilago hialin untuk mengurangi gesekan sama pergerakan. Karena lutut kita tuh kan bakal gerak-gerak. Nah, makanya bakal kayak berkurang kalau misalnya biar mengurangi gesekan lah gitu kalau misalnya pakai cartilago hialin. Kemudian ada meniscus. Meniscus tuh ada meniscus medialis dan meniscus lateralis. Nah, untuk struktur vertebrocartilage berbentuk seperti cakram yang terletak di antara condylus femur dan tibia. Nah, meniscus berfungsi sebagai penyangga yang menyerap tekanan, mendistribusikan beban dan menstabilkan sendi lutut selama pergerakan. Nah, untuk kapsul sendi dan membran sinovial. Kapsul sendi itu yang nyelubungin sendi lutut dan memperkuatnya dengan ligamen. Kapsul ini berisi cairan sinovial yang membantu melumasi sendi. Kalau membran sinovial itu berarti lapisan yang melapisi bagian dalam kapsul sendi dan menghasilkan cairan sinovial. Nah, dia yang nghasilin cairan sinovial. Nah, untuk mengurangi gesekan dan memungkinkan gerakan sendi yang halus. Dan ada bursa itu ada bursa suprapatellaris, bursa perpatellaris, dan bursa infrapatellaris. Itu merupakan apa sih bursa itu? Bursa itu merupakan kantong-kantong berisi cairan yang terletak di sekitar sendi lutut dan berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tendon dan tulang saat lutut bergerak. Nah, tendon yang di lutut itu apa aja? Ada tendon quadriceps, tendon patellae ligamentum patellae, tendon popliteus, dan tendon hamstring. Nah, otot penyusun tendon itu ada quadriceps femoris, hamstring, gastrocnemius, popliteus, tensor fasciae latae, TFL, dan iliotibial band, IT band, dan terakhir sartorius. Nah, bisa dilihat nih kan ada musculus iliopsoas terdiri dari iliacus, musculus major, ada musculus tensor fasciae latae, ada musculus sartorius, ada di sini ada pectineus, ada adductor longus, ada gracilis. Ini ada quadriceps femori terdiri dari 3 musculus ya, ada vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis. Nah, ini ada musculus gastrocnemius di caput medial. Di belakang ini terlihat jelas ya gastrocnemius, ada semimembranosus, ada semimembranosus, musculus gracilis, musculus semitendinosus, dan biceps femoris. Nah, untuk ligamen yang ada di
ligamen yang ada di soal yang dibahas tadi itu tuh ligamen di regio ini ada ligamentum cruciatum anterior LCA, berfungsi untuk mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke depan relatif terhadap femur dan membantu stabilitas rotasional. Kemudian ada ligamentum cruciatum posterior LCP, mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke belakang relatif terhadap femur. Kemudian ada ligamentum collateral medial atau LCM, memberikan stabilitas di sisi dalam lutut dan mencegah gerakan ke arah lateral. Dan ada ligamentum lateral, memberikan stabilitas di sisi luar lutut dan mencegah gerakan ke arah medial. Habis itu ada ligamentum patella yang merupakan perpanjangan dari tendon quadriceps, menempelkan patella ke tuberositas tibia dan membantu dalam gerakan ekstensi lutut. Nah, kemudian yang terakhir adalah jelaskan anatomi os femur. Nah, di os femur sendiri ini terlihat ada kepala femur atau namanya kita bilang namanya caput femoris. Nah, dia itu tuh lokasi kepala femur tuh dia tuh bagian paling atas dari tulang paha dan itu bentuknya tuh kayak bulat gitu. Nah, kenapa fungsinya kepala femur ini tuh apa? Dia itu untuk berartikulasi dengan acetabulum, dia itu di rongga sendi panggul untuk membentuk artikulasio coxae. Nah, ini tuh bikin kayak ada pergerakan rotasi pada sendi panggul. Nah, untuk ligamentumnya itu ada ligamentum capitis femoris, di mana kepala femur itu terhubung dengan acetabulum melalui ligamentum teres yang memberikan stabilitas pada sendi panggul. Nah, dia akan memberi stabilitas pada sendi panggul. Terus kemudian ada leher femur, ini si column femoris ini. Nah, dia tuh bagian sempit yang menghubungkan kepala femur dengan batang utama tulang paha. Nah, fungsinya itu tuh untuk sebagai penghubung antara, jadi kayak buat si kolom ini tuh buat ngehubungin si kaput sama korpus femur, dan dia itu kayak mungkin pergerakan yang fleksibel di sendi panggul juga, dan di sini ada risikofaktor. Leher femur itu dia tuh rentan buat patah tulang, apalagi kalau misalnya orang yang lanjut usia. Abis itu di sini ada yang tadi trochanter major kayak tonjolan besar gitu. Dia terletak di sisi luar femur tepat di bawah leher femur. Nah, fungsinya itu untuk sebagai tempat pelekatan beberapa otot besar kayak otot yang berperan dalam gerakan paha dan pinggul kayak gluteus medius, gluteus minimus, dan piriformis tuh gunanya trochanter major. Nah, kalau misalnya yang lebih kecil itu namanya trochanter minor. Nah, trochanter minor itu dia tuh tempat pelekatan otot iliopsoas yang penting untuk gerakan fleksi dan rotasi eksternal pada pinggul. Dan ada batang femur atau corpus femoris, yaitu kayak badannya ya. Dia itu bagian paling panjang, tengah, dan lurus. Fungsinya itu apa? Untuk mendukung sebagian besar berat tubuh dan mentransmisikan gaya dari pinggul ke lutut. Nah, batang ini tuh punya bentuk kayak melengkung dikit untuk membantu menyerap gaya tekan dan aktivitas seperti kayak dari berjalan dan berlari. Nah, kemudian di sini tuh kalau misalnya kita lihat dari bagian posterior itu ada linea aspera. Itu tuh sebuah punggung yang menonjol di sepanjang bagian belakang batang femur. Jadi kayak dia lebih kasar gitu permukaannya, dan dia tuh yang berfungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot besar paha seperti kayak otot aduktor dan otot quadriceps. Dan ada condylus medialis dan condylus lateralis. Ini tuh kayak ini condylus medialis dan lateralis itu merupakan dua tonjolan besar di ujung bawah femur. Dia itu akan berartikulasi dengan tulang tibia yang akan membentuk sendi lutut atau articulatio genu. Nah, fungsi condylus medialis dan lateralis dan fungsinya ini condylus medialis dan lateralis itu sangat penting kalau misalnya buat pergerakan lutut. Nah, ini tuh akan memberikan fleksi dan ekstensi lutut. Nah, permukaan condylus ini dilapisi oleh tulang rawan untuk memfasilitasi gerakan yang halus antara femur dan tibia. Nah, dia tuh kedua condylus ini tuh dia pokoknya penting banget buat stabilitas sendi lutut kita. Dan ada epicondylus medialis dan lateralis. Nah, dia tuh terletak di sisi dalam. Kalau misalnya medial berarti terletak di sisi dalam, kalau lateral tuh di sisi luar lateral di ujung bawah femur. Nah, untuk apa sih si epicondylus ini ya? Untuk pelekatan ligamen-ligamen yang mendukung stabilitas di lutut kayak ligamentum collateral medial yang tadi dibahas, ada ligamentum collateral lateral juga. Nah, yang terakhir ada fossa intercondylaris, berarti dia tuh kayak rongga di antara
condylaris gitu kan. Dua condylarisnya itu untuk fungsinya buat apa ya? Untuk perekatan ligamentum kayak LCA, ligamentum cruciatum anterior, abis itu ada ligamentum cruciatum posterior, dan sangat penting juga untuk menjaga stabilitas sendi lutut kita. Kemudian ada tuberculum adductorium, itu kayak terletak di atas epicondylus medialis. Nah, dia tuh tempat pelekatan tendon dari otot adduktor manus, otot yang berperan dalam aduksi menggerakkan kaki mendekati garis tengah tubuh. Itu tuberculum adductorium. Kemudian terakhir ada fascies patellaris. Di sini terlihat ada fascies patellaris. Dia tuh untuk tempat di mana patella berartikulasi dengan femur, membentuk bagian anterior dari sendi lutut sendiri. Jadi kayak fascies patellaris ini akan membentuk anterior dari sendi lutut, dan dia memungkinkan patella bergerak ke atas dan ke bawah saat lutut diluruskan dan ditekuk. Nah, sekian penjelasan saya tentang laporan praktikum dari 3 topik yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.